bertemu lagi bersama kita berdua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eunika Mary Krismatea dari IKM 3D dan juga Nama aku Sania Dara Faliha, aku dari IKM 3D juga nih. Nah, kita bakal ngapain sih Mbak hari ini? Hari ini kita bakal bincang-bincang nih sama salah satu narasumber kita. Wah, keren banget tuh. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau misalnya BISIK ini tuh ada kepanjangannya Mbak. Oh, apa tuh nih, BISIK itu adalah bicara asik seputar Keren kesehatan. banget. Iya. Betul sekali nih Sobat Bisik. Dan hari ini kita kedatangan salah satu narasumber hebat kita nih. Betul, tapi sebelum itu mungkin kita bakal jelasin tentang tema yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi hari ini kita akan mengobrol asik tentang kesehatan dan juga hari ini kita fokusnya ke angka kematian bayi. Kira-kira itu dipengaruhi dari kesehatan ibu sejak muda atau tidak? Pastinya, dan bahasannya seru banget ya hari ini ya. Betul banget. Dan juga tadi Mbak Sani kan dari tadi mention terus tentang narasumber nih. Aku jadi kayak kepo gitu loh. Oke, jadi narasumber kita hari ini adalah salah satu cutting kita nih. Wah, berarti dari S1 Kesmas ya? Iya, dan narasumber kita hari ini melanjutkan studinya juga di S2 Kesehatan Lingkungan di UNER juga. Wah, keren. Nah, karena tadi sudah dimention kalau alumni FKM UNER dari S1 juga, berarti narasumber kita ini juga udah pernah melakukan publikasi. Wah, keren banget tuh. Langsung aja kali ya, nggak usah lama-lama lagi. Betul. Kita sambut, please welcome Mbak Vidina. Yeay. Selamat pagi Mbak. Pagi. Apa kabar nih Mbak hari ini? Alhamdulillah Wah. baik. Baik, sebelumnya terima kasih ya Mbak udah menyempatkan waktu nih buat ngobrol-ngobrol sama kita. Betul banget. Makasih juga aku diundang. Iya. Oke, mungkin kita langsung Iya, aja ke pertanyaan boleh, yang boleh. pertama nih Mbak. Betul nggak sih Mbak kalau misalnya angka kematian bayi ini tuh dipengaruhi juga oleh kesehatan ibu dengan yang kayak kita tahu sekarang banyak ibu-ibu yang masih belum mengerti tentang bagaimana cara merawat bayi, bagaimana tentang kehidupan sehatnya sebelum ibu itu memiliki bayi gitu. Oke, sebelumnya mau aku kasih tahu dulu nih ya. Jadi kematian bayi itu ketika bayi yang lahir sebelum dia umur 1 tahun itu sudah meninggal. Batasnya itu sebelum umur 1 tahun atau 1 tahun lah maksimal gitu. Terus dia meninggal. Nah, untuk penyebab-penyebab dari kematian bayi sendiri itu ada banyak kan memang faktor yang mempengaruhi. Ya termasuk infeksi, kemudian dari penyakit bawaan ibu juga. Kalau ibunya punya penyakit apa, itu nanti bisa secara tidak langsung akan dialami juga oleh bayi. Nah, kemudian selain itu ada juga faktor bagaimana ibu itu atau orang tua si bayi mengasuh bayinya. Jadi itu juga sebenarnya mempengaruhi. Kemudian untuk pertanyaan tadi yang terkait gaya hidup perempuan ya. Iya. Nah, itu betul banget mempengaruhi sebagai salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kematian bayi pada bayi. Gitu. Nah, kan tadi dimentionnya Mbak terkait gaya hidup, terus angka kematian bayi itu apa, terus menurut Mbak sendiri seberapa penting sih edukasi, karena kan banyak orang yang nggak melakukan sesuatu karena dia nggak tahu. Nah, itu kan jadinya kita perlu edukasi. Nah, seberapa penting sih edukasi untuk ibu maupun remaja wanita terkait kesehatan mereka sendiri gitu? Sebetulnya sejujurnya juga itu penting banget. Jadi kepada semua perempuan di masa usia subur ya, termasuk yang sudah haid gitu kan, itu sejak dini harus dikasih edukasi bagaimana cara hidup yang baik, pola hidup yang baik, kemudian beberapa hal yang harus yang boleh dilakukan dan harus tidak dilakukan, dalam artian untuk mencegah angka kematian bayi yang meningkat tadi, supaya angka kematian bayi ini nggak terus meningkat, jadi bisa
istilahnya diredam gitu loh Mbak, supaya target Indonesia juga bisa terpenuhi gitu. Oke. Nah, Oke. tadi kan hubungannya sama gaya hidup ibu ya, Mbak ya. Apa ada sih keterkaitan juga tentang kematian bayi ini dengan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia ini, Mbak? Fasilitas terkait sih, jujur ada banget kaitannya karena tidak semua fasilitas termasuk layanan kesehatan ya, tidak semua fasilitas layanan kesehatan dapat dijangkau dengan mudah oleh ibu. Betul. Betul kan? Ada yang karena Indonesia kan luas ya. Iya. Ada yang terpelosok, terpencil kan, ada yang seperti itu. Jadi ada sedikit banyak tapi berpengaruh memang. Kemudian untuk fasilitas kesehatan lainnya seperti misal nih di lingkungan keluarga si bayi ya, ketersediaan air bersih itu kan juga termasuk salah satu fasilitas yang Sangat penting. mempengaruhi dan sangat penting, air bersih. Kalau ketersediaan air bersihnya minim kan juga, misalkan nih si bayi yang udah lahir, dia misal ibunya asinya nggak keluar, dikasih susu formula, bikin susu formula kan juga perlu air bersih ya Mbak ya. Iya, betul. Kemudian bayi yang baru banget lahir biasanya kan dia punya tali pusar ya, tali pusat itu ya. Nah itu kan kalau belum tanggal tali pusarnya kan apa ya namanya, kita bukan prepare menanganinya, membersihkannya itu kan juga harus hati-hati ketika mungkin mandi atau dibilas kan harus dibersihkan. Kalau airnya sendiri sudah terkontaminasi dan tidak bersih akan menjadi masalah itu tadi, infeksi, terus nanti infeksinya menyebar, terus nanti akhirnya mengarah pada kematian bayi tadi. Tuh, jadi fasilitas kesehatan memang sangat penting. Oke, terus tadi kan Mbak mention banget nih tentang ketersediaan air bersih. Nah, dan Mbak sendiri kan kebetulan dari S2 Kesling nih ya. Nah, menurut Mbak sendiri apa sih kaitannya antara kesehatan ibu dan kesehatan lingkungan itu sendiri gitu? Oke, kaitannya kesehatan ibu dengan kesehatan lingkungan. Iya. Ya. Jadi kalau kesehatan ibu itu dipengaruhi juga oleh kesehatan lingkungan. Kalau ibu yang habis melahirkan kan mereka pasti ada dalam masa nifas ya. Iya, Ya, betul. betul. Ketika masa nifas itu kita harus bersih diri juga. Nah, untuk menjaga kebersihan organ intim wanita, yang ini bukan masalah tabu ya, maksudnya Iya. kan Betul. edukasi Benar, seks benar, kan. benar. Terus perlu juga dibersihkan secara keseluruhan, karena ketika tidak bersih itu nanti, atau ada yang tersisa ya, itu nanti akan menimbulkan beberapa penyakit yang bisa menginfeksi ibunya juga gitu. Nah, kalau penyakitnya itu bisa diobati nggak ada masalah ya Mbak ya. Kalau ternyata penyakitnya tidak bisa diobati kan kasihan ibunya. Iya. Iya, gitu. benar. Jadi ketersediaan air bersih itu atau kesehatan lingkungan lainnya, misalkan ketersediaan atau terkait jamban sehat nih Mbak. Kan kalau jamban sehat itu maksudnya untuk mengurangi masyarakat yang dia buang air besarnya di luar rumah atau di pinggir kali nih biasanya. Gak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya? Kalau di Surabaya insya Allah udah nggak ada nih, udah bersih kayaknya ya. Iya. Iya. Kayaknya kalau di daerah pelosok mungkin masih ada ya, Masih Mbak ada. ya. Iya. Jadi kalau langsung ke kali, sungai tanpa diolah dulu, biasanya kan kita butuh septic tank ya. Kalau Iya. langsung ke kali kan banyak faktor-faktor yang bisa membawa itu mungkin hinggap di makanan si bayi, makanan si ibu, terus nanti kan akhirnya menimbulkan masalah-masalah kesehatan baru yang sebelumnya mungkin ibunya nggak pernah nih sakit tipes misalkan, terus tiba-tiba tipes dia atau apa gitu kan, Iya, terus benar. bayinya diare atau gimana kalau Benar-benar. pengolahan makanannya juga nggak tepat gitu.
Oke, jadi ini pertanyaan terakhir nih dari kita nih Mbak. Mungkin Mbak bisa kasih tips nih buat calon-calon ibu di luar sana dan juga pastinya kita Iya juga. nih Mbak, bener banget. Gimana nih cara menjaga gaya hidup sehat dan juga itu untuk meminimalisir kematian bayi? Oke, kalau tips dari saya ya terkait kematian anak bayi, bayi Iya. dan juga kesehatan dan ibunya. kesehatan ibu. Kalau menurut saya bayi itu untuk kesehatan bayinya ya. Oh, sorry. Untuk kesehatan ibunya ya. Sebaiknya ibu itu tetap menjaga asupan makanan yang bergizi karena pasca melahirkan kan pasti kita membutuhkan banyak energi, banyak vitamin yang masuk karena selama masa haid itu banyak darah bukan masa haid, sorry, masa nifas itu kan banyak darah yang keluar ya. Memang darah yang keluar setiap manusia, setiap perempuan itu berbeda-beda. Cuma normalnya itu memang banyak di sekitar 28 hari sampai 40 hari. Jadi ya seperti kita menstruasi biasa tapi kan ya mengeluarkan darah. Jadi harus diimbangi dengan asupan multivitamin, penambah darah supaya nggak anemia juga. Nah, terus perbanyak minum air mineral kalau menurut saya karena kebutuhan air mineral ibu terutama untuk ibu menyusui itu lebih dan sangat penting banget karena kan ada cairan yang keluar kalau ibu menyusui ya. Terus darah juga cairannya keluar juga. Jadi harus banyak-banyak minum air sama ya menjaga asupan nutrisi. Dan ditambahin dengan itu tadi tablet FE ya. Oh iya. Oke deh. Bentar. Untuk kesehatan anaknya belum. Oh iya, sampai lupa. Baru ingat. Untuk kesehatan anaknya kalau bisa, kalau dari program pemerintah untuk mencegah stunting biasanya ya itu ada beberapa kayak contohnya ASI eksklusif 6 bulan itu penting banget. ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian cara itu tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, cara membersihkan tali pusat itu penting. Nah, terus ketersediaan air bersih itu patut untuk diusahakan sebetulnya. Kemudian kalau bayi baru lahir, bukan bayi baru lahir, setelah ASI eksklusif 6 bulan itu kan perlu adanya MPASI ya. Nah, selain asupan nutrisi yang terjaga untuk ibu, penting juga diperhatikan asupan nutrisi yang terjaga untuk anak. Jadi anak itu juga butuh asupan nutrisi yang banyak, yang bagus sebenarnya, yang bergizi seperti sayur, buah. Tapi kalau untuk MPASI fokusnya lebih ke protein ya, tinggi protein. Jadi makanan-makanan yang tinggi protein sebetulnya. Protein hewani, protein nabati itu harus seimbang karena ada takarannya sendiri. Kan kebutuhan bayi itu akan berbeda dengan kebutuhan orang dewasa sebetulnya. Benar banget. Jadi kita harus pintar dalam istilahnya itu memberikan gizi yang optimal untuk anak gitu. Oke, jadi dari penjelasan tentang tips tadi dari Mbak Vidina aku bisa nyimpulin sedikit nih Nike. Jadi yang penting itu sanitasi air bersih ya Mbak. Betul. Sama keseimbangan nutrisi yang ada di ibu maupun bayi gitu sih Nike. Iya, dan juga hari ini bicaranya sangat bermanfaat sekali. Iya, bener banget nih. Jadi buat ibu-ibu di luar sana, calon ibu-ibu mungkin bisa diperhatikan tips-tips tadi yang sudah Mbak Vidina sampaikan. Nah, kayaknya kita udah sampai di akhir segmen nih Nike. Iya, betul banget. Sedih banget sebenarnya, cuma ya. Padahal kita masih mau membahas bener, banyak hal banyak lagi banget nih. Iya. Sebenarnya kita terima kasih sekali lagi ya Mbak sudah Iya, berkenan menjadi sama-sama. narasumber kami. Terima kasih udah diundang. Iya, sukses selalu. Sukses selalu. Nanti kita nyusul-nyusul ke S2 Iya, kali. Amin, betul. amin. Harus ya. Siap laksanakan Mbak. Oke. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.